Tamam. Apa Ustaz, ini ada pertanyaan. Salah satu jamaah kita ada yang usaha nih Ustaz, nih keluar dari tema nih. Salah satu Hmm. usahanya itu dia mau jualan baju adat Ustaz. Baju adat Baik, baik. negara kita. Tapi kan ada beberapa ya, ini Afwan, ini karena pertanyaan nih, kita tolibul ilmi ya, bukan kita mendiskreditkan suatu eh, suku ya. Tapi ada Kerjaan. beberapa baju adat yang kebuka nih Ustadz nih. Walaupun memang di dalinya kan ini buat anak-anak gitu. Tapi kan ini kan buat pelajaran buat kita semua supaya dari kecil kita buat akidahnya itu benar. Tapi benar gak sih, boleh gak sih Ustadz kalau misalnya kita jualan baju adat yang ya itu Baik. terbuka gitu? Atau mungkin ada nanti pakai dijilbabin atau gimana gitu? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, dan nikmat memiliki saudara seiman, serta tak lupa kita mendapatkan nikmat yang tiada tadanya, yakni mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk terus kajian seperti kajian kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina, Habibina, wa Nabiyina, wa Rasulina, wa Maulana, wa Sakina, wa Syukrina, wa Qurratu Ayunina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian billah, ajakumullah wa yakum. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official, membahas tentang surat-surat, masih surat-surat pendek di juz 30 surat Al-Qur'anul Karim. Insya Allah sekarang kita membahas surat yang berikutnya, surat 79, surat An-Naziat. Tamam, seperti biasa kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan kita selalu mendoakan guru-guru kita, semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanul Fillah sebagai penuntut ilmu, thalibul ilmi, khususon anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat kepada gurunda, tafadhol Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kok gambarnya nggak ada, Pak? Iya nih, Afan Ustaz, gambarnya kok nggak ada nih. Kepencet lagi nggak Ustaz itunya, videonya? Ini gimana sekarang? Nah, sekarang oke. Saya bilang nggak usah lihat gambarnya, hilang lagi. Oh, kok bisa begitu ya? Saya buat lagi yang baru deh Ustaz. Saya buat yang baru. Nah, tafadhol Ustaz. Baik, setelah dibuka silakan surat Naziat sekarang ya. Nah. An-Naziat perdana ya, ayat pertama. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitatin nasqa. Wasabihati subha. Fasabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. 5 itu yang coba ya. Nah. Wan nazi'ati gharqa. Wa demi wanya wa qasamnya demi an-nazi'ah. Nazi'ah itu naza'a. Naza'a artinya mencabut. Gharqa itu keras ya, atau kasar. Ya, gharqa juga bisa berarti juga orang tenggelam. Ya. Orang yang tenggelam itu kan dikasih apa saja dia akan Ambil. menggapai dengan keras. Ya, naza'a itu artinya mencabut. Lalu siapa yang mencabut? Apa yang dicabut? Ya, siapa yang mencabut dan siapa yang dicabut? Apa yang dicabut? Ya, ulama bersepakat walaupun ada perbedaan, tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan bahwa ini adalah malaikat. Para malaikat itu jamak. Para malaikat. Jauhnya wakosan demi malaikat yang mencabut dengan keras, dengan kasar. Ya, wan nasitatin nasqa juga dan demi malaikat yang mencabut dengan ya demi apa nasato itu lembut ya, halus ya, dengan lembut dengan halus ya, wasabihat sabah dan demi malaikat yang bergerak ya, sabah itu seperti berenang ya, bergerak seperti bergerak cepat ya, tasbih juga bergerak cepat ya, tasbih juga dari kata-kata yang sama, sabah. Demi malaikat yang bergerak dengan cepat. Ya. Fasabiqati sabqa. Sabqa itu sabaqah, berlomba. Fasabiqal khairat, berlomba. Sabqa, perlombaan. Ya, sabaqan perlombaan. Demi malaikat yang berlomba-lomba. Saling mendahului. Fal mudabbiro amro. Dan demi malaikat yang mengurusi, mengatur urusan. Ini 1-5 ya, tentang malaikat ya, dengan tugas-tugas ya. Kita mulai tafsir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras. Siapa yang dicabut? Ya, malaikat mencabut nyawa yang dicabut adalah nyawanya orang-orang kafir. Ya, dari mana kita tahu bahwa yang disebut dengan keras adalah nyawanya orang kafir? Tentunya dengan ayat yang lain. Ya, ayat ini ditafsir lagi dengan ayat yang lain. Coba dibuka silakan dibuka surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal
ayatnya kalau ayatnya ke-50. Ya, surat Al-Anfal ayat 50. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi. Walau taro, dan sekiranya kamu melihat wahai Rasulullah ketika mewafatkan alladzina kafaru. Alladzina kafaru, mereka orang-orang yang kafir. Al-Anfal 50. Oh 50. Ya, ketika mewafatkan orang-orang yang kafir. Dia berada kafir, al-malaikat, itu para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, mewafatkan orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum, mereka berubah, memukulkan memukulkan wajah-wajah mereka. Nah, mereka ini siapa? Yang dipukul siapa? Mereka di sini para malaikat memukul wajah-wajah mereka orang-orang kafir, ya, wa adbaru, ya, dan punggung-punggung mereka. Wajahnya dipukul, ada dubur, ada barat juga, bawah, ya, belakang, dubur, ya. Ada mengamatkan gua punggung dipukul, ya. Lalu berkata, wa dzuqu azabal hariq, maka dan rasakanlah oleh kalian azab yang hariq, yang keras, yang keras, ya. Lalu kenapa? Jadi yang mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Ya, kenapa orang kafir kok dicabutnya dengan keras? Ya, dengan keras, dengan kasar. Kenapa? Ini kan perlu banyak perlu dipikirkan lebih mendalam. Kenapa orang-orang kafir dicabutnya dengan keras? Saya bisa lihat dalam sebuah hadis, ya, benar dulu, ya, Al-Baqarah ayat 96. Surah kedua ayat ke-90 kalau dibaca dah. Al-Baqarah surat ayat ke-96. Coba kamu Pak dibaca Pak. Al-Baqarah ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayyaw wa minal ladzina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimujahzihi minal adabi ayyu amara wallahu basirun bima ya'malun. Baik, Al-Baqarah 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wan nafthihi wa nafthihi. Wala tajidannahum, dan lamnya lam taukid pasti. Dan pasti tajidannahum, jadi kamu akan mendapatkan mereka, ya, jika saja sama, ya, mendapatkan mereka siapa? Orang-orang kafir. Akhroso, coba wajahnya af'ala, artinya paling atau lebih, yang paling rakus, yang paling tamak, yang lebih tamak atau yang lebih rakus, ya. Anas dari manusia, orang-orang yang paling rakus ala hayatin, atas kehidupan dunia. Orang yang paling rakus siapa? Orang-orang Pak. Ini kita orang Yahudi nih Pak. Kita orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi adalah orang yang paling rakus, orang yang paling tamak, ya, dalam kehidupan dunia. Wa minal ladzina asrafu, bahkan lebih rakus daripada orang-orang yang musyrik. Ya, lebih rakus daripada orang yang musyrik. Ya. Ya, waktu mereka sangat ingin
Ya, mereka sangat ingin salah satu di antara mereka lau yu'ammar, seandainya mereka umur mereka dipanjangkan alfasanah 1000 tahun. Ya, ini kalimat mereka di sini kita ngomong ya, panjangkan 1000 tahun gitu ya. 1000 tahun padahal wa ma huwa bimuzahihi minal azab. 1000 tahun umur yang panjang itu tidak mampu menyelamatkannya, mengeluarkannya, melepaskannya minal azab, dari azab. Ya. Jadi kenapa malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan keras? Sebabnya mereka terlalu rakus dengan kehidupan dunia. Dengan kehidupan dunia. Saya mau tanya, dunia mulia atau hina? Hina. Orang-orang kafir lebih cinta kehinaan, lebih cinta dunia daripada akhirat, bahkan tamak sekali. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, panjang hadisnya, ketika para malaikat datang ingin mencabut nyawa orang kafir, mereka berkata kepada orang kafir tersebut, orang berkata, apa? Ukhruj, keluarlah kalian. Maksudnya ruhnya keluar. Keluarkan ruhnya. Ya ukhruji ayat Tuhan nafsul al-habisah. Wahai jiwa-jiwa yang kotor, keluarkan ruh kalian dari jiwa-jiwa kotor, minal jasa di khabisah. Apa khabisah? Minal jasa di khabis. Dari jasad jasad yang kotor, kasar dan penuh murka. Pada saat ruhnya itu keluar, sebelum keluar mereka bertahan, Pak. Tidak mau keluar. Kenapa? Orang-orang kafir itu telah menyatu dengan jasadnya. Sangat cinta dengan dunia. Dia tahu kalau dia keluar, dia tahu dia akan merasakan azab yang sangat pedih. Makanya berusaha untuk mempertahankan nyawanya, ruhnya agar tidak keluar. Makanya dicabut dengan keras. Mereka mempertahankan. Logikanya begini, Bapak Ibu sekalian. Logikanya begini. Orang-orang yang berkuasa, katakanlah jabatan-jabatan yang lumayan ya, kayak presiden, gubernur. Kalau sudah merasakan kekuasaan, nyaman mereka. Nikmat ya, nggak mau dilepas. Nggak mau digantikan. Mau mempertahankan jabatan itu kalau bisa seumur hidup. Ya, ibaratnya malaikat ini adalah ya periode berikutnya, gantian, habis waktunya, turun. Dia mempertahankan terus, tidak mau turun. Kenapa? Kalau dia turun, dia merasakan menjadi warga sipil lagi, dia punya pengaruh lagi, dia dapat kenikmatan lagi. Begitulah orang-orang kafir mempertahankan ruhnya supaya nggak keluar dari jasadnya, supaya nggak mati. Kalau mati dia akan tahu akan disiksa. Dan bisa menikmati kehidupan dunia yang selamanya mereka nikmati. Jelas kira-kira ya. Itu baru ayat pertama, wan nazi'at ghorqa. Ya, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan tangan keras. Maka kebalikannya, wan nasitatin naqta, demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Tentu kita tidak tahu nyawa siapa yang dicabut dengan lemah lembut. Iya, nyawanya orang-orang yang beriman. Kebalikan mereka tidak begitu cinta dengan dunia, karena dunia itu hina. Bahkan dia merindukan kematian, karena kalau dia mati dia nggak bisa masuk surga. Tidak ada orang yang belum hidup dapat surga, nggak ada kan? Pintunya adalah kematian. Makanya dia rela. Kan gimana caranya dia cepat mati? Matinya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada jalan perang kah, sakit kah, atau apa saja. Makanya ditimpa kemiskinan, nggak masalah. Ujung-ujungnya mati. Kalau mati kan selesai dunia ini. Ya, seperti
kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar Khalilullah kan, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mau dicabut nyawanya, dikirim malaikat, ya, ngobrol dulu, Pak. Ya, ya. Wahai kekasih Allah, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Jawabmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada Allah, kepada kekasihku. Masa iya kekasih mau nyabut nyawa kekasihnya? Iya, iya. Masya Allah. Disampaikan kepada Allah, laporan malaikat, ya Allah begini, apa Nabi Ibrahim begini jawabnya. Masa kekasihnya mau nyabut nyawa kekasihnya? Apa kata Allah? Sampaikan lagi kepada kekasihku. Masa iya kekasih yang nggak mau bertemu dengan kekasihnya? Ini kan luar biasa, percakapan dialog yang luar biasa. Ya, saling balas pantun gitu ya, Masya Allah. Balas syair. Masanya kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Dibalas sama Allah, masa iya kekasihnya nggak mau bertemu dengan kekasihnya, nggak rindu dengan kekasihnya? Masya Allah. Dicabut dengan lemah, dengan sopan santun, bahkan bertanya dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa namanya, orang-orang yang beriman. Pada saat dicabut nyawanya, Pak bisa lihat, dia menyeruak wangi yang begitu, ya aroma begitu wangi. Yang kita nggak bisa nyium, Pak. Yang nyium ya beda alam gitu ya. Sampai sisi ruangan tuh bertanya para malaikat tuh, ini aroma siapa? Aroma dari siapa? Ya kita saya berharap mudah-mudahan itu ruhnya kita gitu kan. Wangi gitu kan. Dibawalah ke langit pertama. Ya. Ini siapa? Ruh bulan, apa bin bulan. Just like sampai langit ke-7. Ya, apa kata Allah sampai langit ke-7? Allah ridho dengannya, mereka ditempatkan di mana? Di Iliyin. Ya, di Iliyin. Sedangkan orang-orang yang kafir baunya bau busuk. Ya, pada di level langit pertama sudah ditolak, Pak. Ditolak. Dilimpahkan lagi ke bumi, namanya Sijin, 7 lapis bumi di bawah. Ya, kerak apa namanya, gua neraka. Kalau ini itu taman-taman surga, belum. Taman-tamannya doang. Ya, DP-nya. Ya. Jadi lebih malaikat. Nah, kita termasuk yang mana nih? Kita di posisi yang mana? Apakah dicabut dengan keras atau dicabut dengan lemah lembut? Pilihan ada pada kita. Kenapa? Ya mati itu pasti. Mati itu nggak apa-apa, nggak pakai syarat. Harus ayah, harus miskin, harus sehat, harus sakit. Nggak ada syarat itu. Ya kalau sudah waktu ajal ya ajal, mati. Selesai. Pertanyaannya, mati dalam keadaan apa? Ini PR kita bersama. Ya, apakah dicampur dengan kasar atau dicampur dengan lemah lembut? Nyawanya orang beriman itu, Pak, seperti ibaratnya air di dalam botol. Air dalam botol ditunggingin, di bawah tutupnya kan ngalir begitu saja itu. Mudah sekali keluarnya. Itu ruhnya orang-orang beriman begitu. Ya, sangat mudah keluarnya. Ya. Lalu berikutnya wasabihat sabha, demi malaikat yang bergerak dengan cepat. Maksudnya apa? Bergerak dengan cepat itu mereka apabila datang perintah dari Allah segera ditunaikan, karena para malaikat diciptakan oleh Allah untuk taat. Dia tidak menunggu waktu lama. Padahal jarak malaikat tempatnya di mana, Pak? Di bumi atau di langit? Gimana, Ustaz? Di langit. Malaikat tempatnya di mana? Di langit. Di langit ya. Langit ke bumi itu jaraknya kalau waktu kita kurang lebih 500 tahun. Iya. Jadi kalau bolak-balik 1000 tahun. Tapi mereka bergerak dengan cepat. Karena perintah Allah tuh nggak bisa jalan sebentar. Beda dengan yang namanya manusia. Iya. Gitu ya. Diperintahkan, ya iyalah. Azan, nunggu ikomat aja. Besok. Ya, denger gak denger. Cuman bisa ada waktunya gitu kan, banyak.
Itu bedanya malaikat dengan kita. Wajar, kenapa? Karena kita dikasih nafsu, malaikat tidak. Tapi apabila kita diperintahkan cepat, padahal kita nafsu, punya nafsu, kita kalahkan nafsu kita bisa lebih tinggi daripada malaikat. Ya, bergerak cepat terhadap perintah-perintah Allah. Tidak menunggu lama. Segera, samina wa ta'na. Tidak berpikir panjang. Pokoknya kalau perintah dari Allah, selama nasnya jelas, ya perintah dari Rasulullah, selama nasnya jelas, samina wa ta'na. Nggak perlu tanya kenapa-kenapanya, manfaatnya apa, nggak perlu. Kerjakan saja. Dilarang, tinggalkan saja. Segera. Semudah itu. Ya, semudah itu. Lalu, fasabiqatu sabaqo. Masuk sabaqo perlombaan. Di para malaikat bergerak dengan cepat dan berlomba. Berlomba dalam hal apa? Dalam hal menjalankan perintah Allah. Misi dari Allah. Yang namanya berlomba, penuh keseriusan enggak? Penuh serius. Penuh keseriusan. Yang namanya berlomba, saling mendahului enggak? Iya. Saling mendahului. Tapi dengan hasilnya maksimal, hasilnya positif. Kalau orang bergerak cepat, tapi hasilnya negatif, buat apa? Saling mendahului, tapi hasilnya negatif, buat apa? Ya, fastabiqul khairat. Inilah sifat-sifat orang beriman juga seperti itu. Seperti para malaikat yang bergerak dengan cepat, saling berlomba, saling mendahului dalam hal apa? Menuntaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang beriman bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Ya, dari ayat pertama itu. Coba dibaca, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Udah baca, silakan, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamdi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Lalu yang kedua, ciri-cirinya, Pak. Saya mau tanya, khusyuk itu positif atau negatif? Positif. Positif, tapi dia bergerak cepat. Lalu yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. lagwi muridun apa tuh? Dia berkata yang berbuat sia-sia, ya? Ya. Mencegah dari perbuatan atau ucapan yang sia-sia. Dan sifatnya berlomba, Pak. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. apa, Pak? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat ditunaikan. Dia tunaikan. Ya, namanya zakat kan hak orang. Ya. Sebenarnya. Jadi, nah ciri-ciri orang beriman tadi itu yang dari Al-Mu'minun, surat Al-Imran 133, ada pada diri kita enggak? Dan surat Al-Imran 133 bersegera meminta ampun kepada Allah bila melakukan kesalahan, menahan amarah, memaafkan manusia, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, ada apa di diri kita? Kalau nggak ada, tinggal ditambah. Ciri-ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa, yang baginya surga. Kenapa? Kita dikasih akal. Ya. Lalu fasabiqatu sabaqo, berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam menuntaskan perintah-perintah Allah. Tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai. Ya, wal mudabbirati amro, yang mengatur urusan apa yang makhluk manusia. Di antara ada malaikat pengatur rezeki, ada malaikat pencabut nyawa tadi, ada malaikat yang diatur dengan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengerjakan itu semua, berlomba-lomba, bergerak cepat, saling mendahului, finishnya hasilnya positif. Nah, inilah gambaran ayat 5. Makanya Allah bersumpah yang berpaut, wa qasam, tirulah sifat para malaikat jika ingin menjadi orang-orang yang
ya apa namanya yang di apa ya orang-orang yang apa yang jadi kan mereka kan seperti apa ya makhluk pilihan lah ya. Kalau mau lebih tinggi dari malaikat ya jadi seperti malaikat ya, karena kita dikasih nafsu, dikasih akal, tapi kita bisa kita tekan, kita bisa melampaui para malaikat. Baik, di situ Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya ya, kita karena ya kalau kita urai ayat ke-6 udah sebetulnya masih satu topik ya, cuman ini bisa yang lain ya. Kalau masih satu topik sebenarnya, kalau nanti agak berbeda saja ya, sedikit. Jadi kita lanjut di pekan depan ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Pertanyaan dari netizen salah satunya, malaikat tetap melayani kita walaupun kita sampai di akhirat ya Ustadz ya? Masih bertugas gitu ya Ustadz? Kenapa? Malaikat masih bertugas walaupun kita sudah sampai di akhirat ya? Iya, malaikat itu selama belum selesai dunia ini, ya, dia punya tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tugasnya ya masing-masing. Nah, contoh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, memberi... Apa udah nggak ada tugas sekarang? Karena udah nggak ada wahyu makanya. lagi. Nanti udah nggak ada. Itu dia makanya tuh. Apa dia nggak nganggur? Enggak, ya malaikat Jibril itu lah ya surat Al-Qadar tuh kan mengatur urusan manusia, termasuk dia apa namanya mengatur surat Al-Qadar ya. Malaikat Warruh. Oh iya. Ya, masih dia mengatur urusan manusia. Malaikat itu adalah panglimanya para malaikat. Ya. Nah, bedanya dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail kan memberikan rezeki kan? Membagikan rezeki kan? Malaikat Mikail itu malaikat yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, Pak. Sedangkan malaikat Jibril adalah malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Alasannya apa? Karena malaikat Mikail memberikan rezeki. Yeah. Kalau malaikat Jibril memberikan wahyu salah. Harusnya kepada Muhammad, harusnya kepada orang-orang Yahudi. Salah tuh. Makanya dimusuhi lah. Padahal malaikat Mikail memberikan rezeki untuk kebutuhan jasad. Iya. Sedangkan malaikat Jibril memberikan rezeki yang sifatnya kan wahyu, Pak. Ruh, petunjuk, kan rezeki itu. Ini lebih hebat. Ya, makanya kata Allah, dalam siapa yang musuh malaikat Jibril, sama saja musuh itu kata Allah. Ya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, semua malaikat-malaikatnya, salah satu di antara mereka dimusuh, maka menjadi musuhku juga. Jelas ya? Nah itu bagaimana Ustadz kalau misalnya kita udah semua di surga itu? Tugas malaikat berhenti atau melayani manusia gitu? Setelah? Misalnya semua orang udah masuk surga nih, orang-orang Islam udah masuk surga. Nah para malaikat ini melayani kita atau ada tugas yang lain gitu? Atau berhenti tugasnya, udah nggak usah tugas lagi, udah pensiun? Baik. Nah ini yang perlu saya luruskan gitu ya. Artinya kita sering bertanya, pertanyaan kadang-kadang itu apa dampaknya buat kita? Iya. Apa tugas malaikat Jibril? Apa tugasnya malaikat yang lain? Yang harusnya ditekankan adalah bagaimana cara kita bisa masuk surga. Lihat, ada pun tugas malaikat, ada tugasnya. Dosa pusing dengan tugas makhluk lain. Yang ini tugas kita apa? Tugas kita yang pertama, Pak. Sudah beres itu tugas kita itu. Kadang-kadang kita sudah musuh tugas orang lain gitu kan. Bahkan malaikat kita urusi gitu kan. Bukan orang lain lagi, malaikat dunia. Kenapa? Ya bukan urusan orang lain aja, urusan malaikat aja kita pikirin. Kita pikirin. Nah, tugas kita selesaikan dulu yang pertama apa? Tidak kuciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Satu, beribadah kepadaku. Yang kedua apa? Ku angkusakum wa alaikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu tugas kita tuh. Tugas terberat para suami adalah
bukan memberi rezeki, bukan mencari nafkah, memberi nafkah, bukan. Tugas terberat bagi seorang suami adalah bisa nggak menyelamatkan ahli kita, keluarga kita dari api neraka. Itu berat. Jangankan anak istri kita juga belum bisa bawa, belum tentu selamat. Inilah kita, ini tugas berat. Sudah mikir tugas makhluk lain gitu ya. Iya. Tamam. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan. Salah satu jamaah kita ada yang usaha nih Ustaz, nih keluar dari tema nih. Salah satu usahanya itu dia mau jualan baju adat, Ustaz. Baju adat negara kita. Tapi kan ada beberapa ya, ini Afwan ya, ini karena pertanyaan nih, kita thalibul ilmi ya, bukan kita mendiskreditkan suatu suku ya. Tapi ada beberapa baju adat yang kebuka nih Ustadz nih. Walaupun memang di dalinya kan ini buat anak-anak gitu. Tapi kan ini kan buat pelajaran buat kita semua supaya dari kecil kita buat akidahnya itu benar. Tapi benar nggak sih, boleh nggak sih Ustadz kalau misalnya kita jualan baju adat yang ya itu terbuka gitu? Atau mungkin ada nanti pakai dijilbabin atau gimana gitu? Baik. Iya, pada dasarnya muamalah itu mubah, Pak. Nah. Ya, Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Jual beli kan mubah, berarti kan halal, mubah. Boleh. Jual beli bisa menjadi haram kalau ada unsur yang mengharamkan. Ya, maka apa namanya? Kalau misalnya kita orang jualkan jual kaos katakan, kaos singlet. Oh iya. Tapi nggak boleh. Boleh. Namanya jual boleh. Tapi kan kita diberikan akal, tugas kita menutup aurat. Iya. Pada saat dia beli baju yang kata-kata apa ya? Kebuka. Katakan yang kaos hutang kan kelihatan, Pak ya? Iya. Iya. Maka dia tahu bahwa berarti ini dipakainya di dalam rumah, bukan untuk di luar. Ya kan? Lalu bagaimana dengan baju adat? Ya, baju adat Indonesia mayoritas mereka tidak menutup aurat. Maka tugas kita menutup auratnya. Iya kan? Nah, selama masih bisa tertutup auratnya silakan. Ya, tapi memang itu kalau bisa ada usaha yang lain gitu kan. Ya. Tapi selama masih bisa dicegah, ya boleh Pak, ubah hukum. Tinggal disiasati. Ya. Baik, berarti kesimpulannya memang mubah, boleh apabila ada terbentur dengan syariat, maka kita ikutin syariat begitu ya Ustaz ya. Bagaimana caranya? Betul. Kita ikutin syariat. Jangan ikutin budaya. Budaya artinya dengan pakai adat itu, walaupun dipakai hijab katakan, tutup katakan, kan masih ada adatnya kelihatan kan? Iya, betul. Ciri khasnya kelihatan kan gitu. Kan karena ada baju yang transparan tuh Ustaz, jadi dapat ada baju daleman tapi dia pakai baju lagi tapi baju transparan, cuman kan auratnya perempuan ini kelihatan nih gitu. Berarti kalau bisa ya ditutup ya begitu ya. Iya sebaiknya sih dihindari gitu kan. Kenapa? Iya. Kan kita melestarikan adat itu kan bukan hanya dengan cara baju tohian ya. Kan kita Islam itu kan bukan untuk melarang adat kan. Tapi mengatur. Ya sesuai mana? Contoh adat yang lain pada pernikahan. Ada adat-adat yang suka lempar telur ya, Pak ya. Oh iya benar. Lempar telur, itu kan adat. Iya, apa dalam Islam boleh? Ya nggak boleh, itu kan mubazir. Telur mau digoreng gitu kan. Jangan dilempar-lempar. Ya kan? Maka adat seperti ini yang kita luruskan gitu. Kalau tidak bertentangan, ya kita silakan, nggak masalah gitu. Yang tidak bertentangan, yang bertentangan kita lurus, kita ganti. Gitu kan? Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu Ustaz, mau masuk sholat azan maghrib ya, sholat maghrib. Ya mudah-mudahan, kesimpulan dulu deh kurang lebih. Jadi untuk pertanyaan teman kita yang masalah baju adat, silakan antum berjualan baju adat. Baik
untuk anak kecil maupun orang dewasa, tapi disarankan untuk ikutin syariat Islam, terutama buat yang muslimah agar tertutup auratnya. Insya Allah nanti ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Insya Allah ya Ustadz ya, kita tutup sampai di sini karena mau ada azan maghrib. Ya ikhwan fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga emang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Ini semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.